اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat, para remaja dan remaji, generasi Islam, anak-anak kami, pada pundak dan betis kalian maju atau mundurnya agama ini di masa yang akan datang. Ada ungkapan indah daripada salah seorang ulama mutakhirin, wahai para pemuda, kata beliau, hiasilah pundak kalian dengan ketakwaan dan betis kalian dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga agama yang ada pada hari ini untuk regenerasi di masa yang akan datang, ketika para pemuda dan remaja sudah bertakwa kepada Allah, maka sudah dipastikan pertolongan Allah sangat dekat sekali tentunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sudah malam ke-15 ya Pak ya. Insya Allah memang tak terasa perjalanan yang diberikan waktu oleh Allah kepada kita ternyata sangat singkat. Baru kemarin kita bercerita di bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, ternyata Ramadan sudah di pertengahan malam hari ini. Maka beruntunglah orang-orang yang terus dia berada pada barisan-barisan tiap malamnya dengan imam di dalam ibadahnya tentunya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu. Kenikmatan yang besar. Ditambah lagi di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat malam bersama imam dengan satu syarat, dia tidak ngacir, tidak keluar sampai imam selesai sholat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dituliskan untuknya pahala satu malam suntuk. Jadi setiap malam ibadah yang kita lakukan hanya sampai jam 9:30 malam itu, seandainya kita tidak bangun lagi sampai sahur, sampai terbit fajar, maka sudah diakur oleh Allah, sudah diumpamakan ibadah yang kita lakukan sampai selesai bersama imam di awal malam tersebut, sudah diukur sholat satu malam itu di sisi Allah. Sementara kita tidur di dalam selimut kita, tetapi tercatat di sisi Allah kita orang-orang yang sedang beribadah. Subhanallah, Bapak Ibu yang memuliakan Allah, kerugian itu. Makanya Nabi cepat dia mengaminkan doa tersebut, rahina anfu antu, kata Jibril, kebinasaan, kecelakaan buat seorang hamba yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Binasa. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas yang dilakukannya, baik itu siangnya mungkin maupun malamnya. Namun kita bersyukur kepada Allah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa membenahi diri kita, semakin hari semakin baik kita di hadapan Allah.
semakin merasa nyaman ibadah kita lakukan. Tidak semakin lama semakin hambar Bapak Ibu, tetapi semakin lama semakin terasa kenikmatan. Bagaimana enaknya beribadah, bagaimana nikmatnya ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang kita harapkan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau juga yang mensyariatkan kepada kita apapun, baik dikala kita masa-masa lapang untuk melakukan perkara ibadah, maupun dikala kita sulit atau kesusahan sama sekali, maka syariat datang dari Nabi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk memberikan kepada kita kemudahan. Salah satu contohnya ketika kita hendak bepergian, maridan aw ala safar, sakit kalau tidak dalam keadaan safar, maka datang kemudahan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judulnya malam hari ini yang diberikan kepada kami, yaitu salatnya orang yang bepergian. Ini perkara fikih sebenarnya, lebar pengepasannya, tak akan cukup waktu untuk mengupas hal ini. Tetapi kita ambil inti-intinya. Pada dasarnya syariat tersebut, salat tersebut datang kepada kita seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas wa aqimis shalah innas shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apa kata Allah? Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu kata Allah adalah fardu yang ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Sudah difardukan dan juga ditentukan waktunya. Tetapi namun ada hal-hal yang membuat ibadah yang satu ini, perkara salat ini, ketika datang uzur kepada seseorang untuk sulit melakukan dikala tepat pada waktu, namun dia adalah perkara yang fardu, namun syariat datang kepada kita memberikan kemudahan. Sehingga malahan tidak hanya kemudahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahan ketika kita ambil hal tersebut menjadi kebaikan bagi kita. Seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta ru'asu kama yakrahu an tu'ta maksiyah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang, cinta ketika rukhsah, keringanan yang Allah berikan tersebut diambil. Bayangkan. Seperti itulah bentuknya. Ketika syariat datang kepada kita melalui lisan Rasulullah untuk bisa meringankan pekerjaan ibadah kita di perjalanan tersebut, maka ketika diambil itu mendatangkan kecintaan dari Allah. Malahan sebagian kaum muslimin, kita akan pulangnya pakai mobil sendiri, Ustaz, bisa kita ambil, kita lakukan. Padahal yang dicintai oleh Allah tersebut ketika rukhsahnya diambil, itu yang mendatangkan kecintaan.
Itu makanya ketika qasar perintahnya datang kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah menyebutkan di dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim di dalam surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min salati in khiftum ayyafinakumul ladzi kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Dan apabila kamu bepergian, kata Allah, di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salat. Ini dia. Apa itu qasar? Memotong dari yang panjang tadi dipotong, itu namanya qasar. Memendekkan salat. Itu dia. Maka hendaklah jika kamu takut diserang orang-orang yang kafir, ketika ayat ini dibacakan, maka seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab, ini kalau menurut pendapat kita, kan kita bisa lakukan secara normal, karena kita bawa mobil sendiri, kita bisa berhenti, malahan di setiap tempat itu ada tempat berwudunya, tempat sholatnya, malah lebih indah lagi daripada tempat mukim kita di tempat kita tidur ini. Maka ketika ayat ini ditanyakan kepada Umar bin Khattab, apa kata Umar bin Khattab? Aku dulu, kata Umar, juga bingung dengan ayat ini. Maka sehingga aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan disebutkan dalam ayat itu jika kalian takut dengan orang-orang kafir, dan ketakutan itu pada hari ini kan tidak ada lagi. Kata sahabat bertanya kepada Umar, dan itu pun aku tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Menjawab, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Apa? Itu adalah sedekah dari Allah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Allah sedang bersedekah kepada kita, maka ambillah qasar tadi ketika kita memang sedang di dalam safar. Karena tidak terjadi qasar tersebut kecuali di dalam safar. Kenapa? Karena safar tersebut, karena qasar tersebut dia berhubungan dengan safar. Itu makanya di dalam ayat tadi, jika kalian bepergian di muka bumi, maka sangat berhubungan dengan safar. Beda dengan jamak. Jamak berhubungan dengan kesulitan. Ketika kita sulit untuk melakukan ibadah tersebut pada waktu yang pas pada waktu tersebut, maka dia boleh digabungkan menjadi satu yang dua waktu tersebut. Sulit kita melakukan di waktu zuhur, Ustaz, timbul pertanyaan, kami kerja di ring, Ustaz. Kalau ring sedang berjalan, kalau posisi yang saya pegang, Ustaz, tak bisa ditinggalkan. Sementara proses waktu ini mau 2 jam atau 3 jam lebih kami ketika ring berjalan. Kalau memang sulit, kan menyulitkan ketika kita melakukan, maka dia boleh menjamak sholatnya. Kalau zuhur posisinya, dia menjamak lakukan nanti di waktu asar. Tetapi dia tidak boleh memendek kecuali dalam keadaan safar. Itu perbedaan. Itu makanya kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat itu, kalau dia berangkat sebelum waktu tergelincir waktu zuhur,
berangkat ke kampung, berangkat untuk safar, maka Nabi mengundur sholat zuhur itu ke waktu asar. Nanti di waktu asar baru dikerjakannya. Maka dia sudah boleh mengkosar, mempendeknya, memotongnya. Kenapa? Karena dia sudah berada di dalam perjalanan. Tetapi kalau dia kebiasaan Rasulullah berangkat sesudah azan berkumandang atau tergelincirnya matahari, maka Nabi menarik waktu asar itu dilakukan di waktu zuhur, tetapi dia tidak memendek. Kenapa? Karena dia statusnya belum safar. Maka kemudahan yang diberikan kepada kita tersebut seharusnya ini menjadi acuan bagi kita. Jadi selama kita di kampung halaman, pulang kampung pas besok bulan Lebaran, maka kita malahan dianjurkan. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, mewajibkan bahwa kasar tersebut bukan jamak ya, kasar itu adalah wajib menurut Ibnu Mas'ud, tetapi hal tersebut dibantah oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena suatu ketika hal tersebut dia melihat salah seorang sahabat sholat 4 rakaat sementara dia dalam keadaan safar. Sementara aku berdiri di belakang 3 orang tersebut, kata Ibnu Mas'ud, berdiri di belakang Rasulullah menjadi makmum, berdiri di belakang Abu Bakar dan berdiri di belakang Umar, sementara tidak pernah dia melakukan 4 rakaat. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan hadis tentang bagaimana sholat di waktu safar tersebut. Pada awalnya dulu sholat itu diwajibkan kepada Rasulullah SAW, tetapi sholat itu tidak lagi setelah turun sholat 5 waktu yang ditentukan waktunya tersebut, maka sholat yang 2 rakaat itu ditetapkan untuk sebagai sholat ketika kita sedang dalam perjalanan, kata Nabi SAW. Maka ketika perjalanan tersebut, kasar itu termasuk sunnah yang ditekankan Pak untuk diambil. Kapan waktunya? Yang bisa dikasar tersebut hanya 3 waktu, yaitu sholat yang rakaatnya 4, zuhur, asar, dan isya. Maka ketiga-tiga sholat ini ketika kita masih dalam posisi safar, sebelum balik ke Duri, masih berada di kampung berapa hari, contohnya kalau hanya 15 hari, berarti rukhsah tersebut masih tertuang kepada kita. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukan safar itu selama 20 hari, dia mengambil rukhsah 20 hari. Itu makanya kita tidak bacakan khilaf para ulama, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan 19 hari, lewat dari 19 hari tersebut kita sudah sholat seperti orang mukim. Lewat dari 19 hari. Sebagian ulama yang lain menyebutkan lewat dari 20 hari, karena hanya perbedaan sehari saja. Karena ada yang mengatakan hadis yang mengatakan 20 hari tersebut, salah satu rawi dari hadis tersebut orang-orang yang tidak disiqah, yang tidak bisa dipercaya, maka dalil tersebut masih dipertentangkan oleh para ulama. Maka lewat dari 19 hari, maka barulah boleh kita, atau kita dianjurkan boleh lagi untuk mengambil rukhsah. Tetapi selama 19 hari, selama 15 hari atau 10 hari kita bolak-balik berangkat kampung, santai di kampung 10 hari, maka selama itu kita boleh mengambil rukhsah. Rukhsah yang mana? Itu tadi, memendek tadi. Tetapi jamak tersebut boleh hukumnya, yang dianjurkan hanya diambil ketika memang sulit kita. Kalau tidak mensulitkan kita, maka dia tidak termasuk perintah yang kuat untuk diambil. Contohnya dalam keadaan safar, memang dalam perjalanan kita berangkat dari sini melakukan perjalanan itu kan menyulitkan kita untuk melakukan tepat pada waktunya, maka ini dianjurkan kepada kita untuk mengambil rukhsah untuk menjamak. Yang jamak tersebut boleh dia 4 waktu, zuhur dengan asar,
maghrib dengan isya itu yang boleh. Apabila kita ambil di awal namanya jamak takdim. Nah, apabila kita melakukan jamak tersebut menggabungkan dua sholat itu di awal waktu yang pertama, di waktu zuhur contohnya dengan asar, makanya namanya jamak takdim. Apabila kita cancel dia atau kita akhirkan di waktu yang akhir, namanya jamak takhir. Itulah dia bentuknya proses sholat atau ibadah yang satu ini. Walaupun dia diwajibkan kepada kita, tetapi ada satu ketentuan ketika datang kepada kita usul tersebut, maka ini menggambarkan adalah kemudahan yang Allah berikan. Maka ambil, kata Rasulullah. Itu makanya Nabi SAW, Allah mencintai ketika rukhsah datang kepada kita untuk diambil. Cinta Allah. Walaupun kita mampu untuk melakukannya tepat pada waktu sesuai dengan dikala kita bermukim, tetapi kecintaan itu lewat dari kita. Sudah kita mudah untuk mendatangkan kecintaan lagi. Yang seharusnya kita melakukan 4 rakaat, sekarang kita lakukan 2 rakaat, cuman kita pendek. Dan itu juga mendatangkan kecintaan, mengambil sedekah yang Allah sedekahkan kepada kita. Maka ambil, kata Rasulullah. Bayangkan. Kalaupun sudah kita ambil perkara tersebut, ada ketentuan lain yang tidak lagi kita lakukan. Apa itu? Ini dia. Di dalam satu hadis Nabi terakhir, Nabi SAW, apa kata Rasulullah SAW dikala terjadi safar dengan para sahabat? Summa azana summa aqama wa sallat tuhra summa aqama wa sallat asyra zuhra, mohon maaf, zuhra wa lam yusalli bainahuma syai'a. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 147. Apa kata Rasulullah? Kemudian dia mengumandangkan azan, kemudian iqamah, lalu sholat zuhur, kemudian iqamah yang berikutnya lagi untuk sholat asar, dan beliau tidak melakukan sholat lainnya di antara keduanya. Maka ketika sudah hebat hendak, gitulah keindahan agama ini, tidak ada datang kecuali pada syariat ini, pada Islam ini. Ketika kita sudah diberi rukhsah, diberi keringanan tersebut, ketika kita ambil, tidak ada sholat yang lain lagi. Tidak ada sholat yang lain kita lakukan kecuali itu saja. Tak ada sholat sunat yang lain. Itu makanya digambarkan di sini, tak ada sholat yang lain lagi. Jadi rugi kita, Ustaz? Tidak, ternyata. Nah, ini benar. Kan rugi biasanya kita setelah sholat zuhur itu sholat sunnah, sebelumnya sudah sholat sunnah rawatib. Sementara sholat sunnah rawatib itu kan diperintahkan untuk dipelihara. Maka apa kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis? Di hadisnya, hadis ini dari Abu Musa al-Ansari, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 2996. Iza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ini dia. Apa kata Rasulullah? Jika seseorang sakit atau dalam perjalanan dia dalam keadaan safar, maka sudah tercatat baginya pahala sebagaimana pahalanya orang di saat bermukim menetap atau dalam keadaan sehat. Tak mampu kita lakukan sholat sunnah, dan itu tidak diperintahkan kepada kita, tetapi catatan amal yang sudah sampai kepada Allah seperti kita melakukan di saat mukim, yang menjaga memelihara rawatibnya, menjaga sholat yang lainnya, sholat tahiyatul masjid kita lakukan. Kenapa? Karena yang menghalangi kita untuk tidak melakukan ini dua unsur ini, sakit satu, yang kedua safar. Maka catatan amal kita setiap hari tersebut, apa aktivitas yang kita lakukan dikala kita bermukim atau dalam keadaan sehat,
itu sudah di store kepada Allah, sudah menjadi catatan, lalu sudah menjadi stempel yang sudah dicap. Kenapa? Kalau bapak dia berhenti untuk melakukan sholat sunnah rawatib ini saja penyebabnya, maka dia sudah dicap orang ini memang sudah dipulkan pahala kenikmatan yang sudah dilakukannya, pahala tersebut, kegiatan yang dilakukan setiap hari tersebut sudah dicatat oleh Allah seperti kita mungkin dan dikala kita dalam keadaan sehat. Sementara kita diberi kemudahan, tetapi catatan amal sampai kepada Allah lengkap seperti kita dalam keadaan menetap. Begitulah kenikmatan yang Allah berikan. Apalagi yang membuat kita susah, yang menyusahkan diri kita untuk terkadang untuk melakukan sholat sunnah. Awak tak sesak pulang kampung, tapi bakaja aja sholat sunnah. Selesaikan sajalah hajat kita untuk mengambil rukhsah, pulanglah lagi. Catatan di sisi Allah sudah sampai awak di Darul Hikmah. Baik, seperti apa kita di Darul Hikmah melakukan sholat, itu sudah dicatat di sisi Allah. Inilah dia kenikmatan, tidak diberikan kecuali kepada syariat ini, kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan baik kita sampaikan ini bermanfaat. Ketika kita bersafar, ketika di kampung kita ikut berjamaah juga di kampung. Iya. Bagaimana kita cara mengambil rukhsah? Bagaimana cara mengambil rukhsah saat ketika kita sampai di kampung ternyata kita sholat dekat dengan masjid rumah tersebut, kita sholat berjamaah. Malahan sholat berjamaah itu ketika sholat tetap dianjurkan. Bagi laki-laki hukumnya tak berubah. Itu makanya ketika Nabi safar dengan sahabat tetap sholat berjamaah. Bagaimana kita mengikuti sholat berjamaah? Maka pada saat itu kita keluar dari rukhsah. Maka kita mengikuti jamaah yang kalau memang imamnya orang yang mukim, maka kita melengkapi jumlah daripada rakaat. Tetapi kalau tidak kita ikuti orang-orang yang dalam keadaan safar, dibolehkan, tetapi lebih utama orang-orang yang mukim. Maka ketika kita yang disuruh menjadi imam, boleh tidak kita mengambil rukhsah? Boleh. Tetapi orang-orang yang mukim tetap menyempurnakan sholatnya. Ketika imam dalam keadaan safar salam di 2 rakaat, maka orang yang mukim menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Contoh, kadang-kadang pas pulang ternyata kita yang disuruh menjadi imam, sementara kita mengambil keutamaan rukhsah tadi. Tapi hal demikian kadang-kadang kalau di kampung, kalau tak duduk dengan ilmu ini memang kesulitan, bingung dia kadang-kadang. 2 rakaat sholat, imam Ustaz tak sholatnya, sementara kita mendapatkan rukhsah, kita tidak mendapatkan keringanan. Itu makanya lebih utama orang yang mukim. Tetapi kalau kita, bagaimana kita yang berimam kepada orang yang mukim, maka kita keluar dari rukhsah. Kita tetap mengikuti imam yang mukim sesuai dengan rakaat yang sudah diikuti, tak boleh menyelisihi imam. Nah, kecuali bagaimana kita mengikuti imam yang sedang di dalam keadaan safar. Contohnya mungkin kita membawa ustaz pergi keliling. Nah, kita dalam keadaan safar, kita pengen mendengarkan suara ustaz tersebut jadi imam di tempat kita, atau PMU atau tempat lain. Sementara ustaz tadi mengambil rukhsah dia di sholat zuhurnya atau sholat asarnya atau sholat isanya, maka diambilnya rukhsah sholat dia 2 rakaat. Maka kita yang mukim di situ, yang menetap di tempat tersebut, ketika imam sudah salam di rakaat kedua, kita menyempurnakan untuk mencukupkan rakaat kita menjadi 4. Kenapa? Karena kita tidak ada rukhsah untuk kita, kecuali orang-orang yang dalam keadaan safar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada ya? Ada kita ada kiainya kan, insyaallah. Kalau pengen bertanya, insyaallah di wirid tetap. Kalau seandainya kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas nih.